Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nur Fahrur Raji Suselan dengan NIM 119502069. Di sini saya akan menganalisis tugas sastra bandingan dengan menggunakan teori JOS pada puisi bahasa Indonesia yang berjudul Aku karya Chairil Anwar dan syair bahasa Arab dengan berjudul Ana karya Nazik Al-Malaikah. Langsung saja kepada pembahasan. Untuk persamaan dari kedua puisi dan syair ini yaitu pada tema merupakan gagasan pokok atau subjek master yang dikemukakan oleh penyair. Lalu pokok pikiran atau pokok permasalahan itu begitu kuat dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Nah, pada puisi yang berjudul Ana karya Nazik Al-Malaikah dan Chairil Anwar memiliki persamaan tema, yaitu pada masing-masing puisi bertemakan perjuangan. Puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah berisi perjuangan terhadap diri sendiri untuk melawan segala cobaan hidup yang kejam dan penuh dengan duka nestapa. Sedangkan pada puisi Aku karya Chairil Anwar berisi perjuangan membela negara. Hal tersebut dapat membuktikan melalui kutipan berikut ini. Puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah. Ana surhul kulukil amikil asud, yang artinya aku rahasia malam yang galau, yang dalam, yang hitam. Kemudian puisi Aku karya Chairil Anwar dengan bunyi biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Lalu untuk yang selanjutnya adapun persamaan nada pada puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah dengan puisi Aku karya Chairil Anwar adalah nada bercerita penuh semangat. Penyair menceritakan kesungguhan hatinya untuk melakukan sebuah perjuangan yang harus ia lalui dengan tekad yang kuat. Lalu yang ketiga ada amanat. Amanat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar dan puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah memiliki persamaan yang dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pertama, manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Lalu yang kedua, manusia harus berani mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Lalu yang selanjutnya adapun majas atau bahasa figuratif, yaitu bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna, kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. Dalam sajak puisi Ana karya Nazik dan puisi Aku karya Chairil Anwar dinyatakan dengan bahasa figuratif yang berupa hiperbola dikombinasikan dengan ulangan bunyi. Nah, apa itu hiperbola? Hiperbola adalah kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal yang dibanding itu agar mendapatkan perhatian yang lebih seksama dari para pembaca. Majas hiperbola yang terdapat dalam puisi Aku karya Ajib Rosidi adalah wadahru yas'alu warrihu tas'alu al-lailu yas'alu, dengan arti malam bertanya, angin bertanya, masa bertanya, dan lain sebagainya. Kemudian majas hiperbola yang terdapat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar adalah aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Gaya tersebut disertai ulangi i yang lebih menambah intensitas. Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Lalu selanjutnya adapun perbedaan dari kedua puisi tersebut, yaitu puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah dengan puisi Aku karya Chairil Anwar, yaitu memiliki perbedaan dari segi isi atau struktur batinnya yang meliputi suasana sebagai unsur batin dan tipografi sebagai unsur fisik. Pertama, suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca
Setelah membaca puisi tersebut atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu oleh pembaca. Nah, suasana dalam puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah ialah menggambarkan suasana sedih jiwa penyair seperti kutipan berikut. La syai'a yamnahuni assalam. Tiada sesuatu yang memberiku kedamaian. Sedangkan pada puisi karya Chairil Anwar berisi suasana penuh semangat bela negara dengan tetap menumbuhkan jiwa patriotisme seperti kutipan, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kedua tipografi atau disebut juga ukiran bentuk dalam puisi didefinisikan atau diartikan sebagai tatanan lirik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi. Nah, untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Namun dalam Sajak Aku karya Chairil Anwar ini tidak menggunakan tipografi, sedangkan pada puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah menggunakan tipografi. Lalu selanjutnya untuk sejarah terhadap kedua puisi tersebut dan budaya yang melestarikan keduanya atau yang melatari keduanya, yaitu bicara mengenai sejarah dan budaya. Dalam penelitian ini tentu erat kaitannya dengan pengarang dan karya yang diteliti oleh penelitian ini, yaitu puisi Ana karya Nazik Al-Malaikah dan puisi Aku karya Chairil Anwar. Puisi yang berjudul Ana ialah puisi yang dikarang oleh penyair perempuan modern kontemporer Arab yang bernama Nazik Al-Malaikah, terbit pada tahun 1948. Nazik adalah seorang penyair dan kritikus Irak, dilahirkan di Baghdad tahun 1923 dari keluarga berpendidikan dan pecinta sastra. Pada tahun 1944, Nazik mendapatkan gelar BA dalam kajian bahasa sastra Arab dari Teachers Training College. Tahun 1950, dia mendapatkan beasiswa untuk studi kritik sastra di Universitas Princeton, dan tahun 1956 dia mendapatkan gelar MA dalam bidang perbandingan sastra dari Universitas Wisconsin. Mungkin itu biografi singkat dari Nazik Al-Malaikah. Nah, setelah melihat sejarah dari biografi hidup pengarang, lalu selanjutnya puisi Aku karya Chairil Anwar dengan biografi sebagai berikut, yaitu Chairil Anwar adalah seorang sastrawan kenamaan Indonesia yang namanya sudah sering kali disebut. Karya-karyanya banyak dikutip dan dipentaskan ulang oleh para seniman hingga sekarang. Bahkan karyanya juga banyak dicantumkan dalam buku teks pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Dan yang paling terkenal adalah puisi Aku ini. Nah, lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Chairil Anwar merupakan salah satu pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Karya puisinya yang diketahui berjumlah lebih kurang ada sejumlah 70 karya dari 96 karya sastra yang telah dituliskan. Dilahirkan dan dibesarkan di Medan, Chairil Anwar berkenalan dengan dunia sastra setelah kepindahannya ke Batavia dengan sang ibu saat usianya menginjak 19 tahun. Puisi pertamanya yang dipublikasikan 2 tahun setelah kepindahannya, yaitu pada tahun 1942 dengan tema yang sering diusung dalam tulisan-tulisannya adalah masalah pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga multi-interpretasi. Nah, Chairil Anwar juga sudah memiliki tekad untuk menjadi seorang seniman sejak ia berusia 15 tahun dan putus sekolah pada usia 18 tahun. Meskipun demikian, selain bahasa Indonesia, diketahui ia juga menguasai 3 bahasa asing, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Waktunya banyak dihabiskan untuk membaca karya para pengarang, seperti pada zaman itu Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald Matchleys, Hendrik Marsman, John Slaughter, serta Edgar Duperon. Nah, nama-nama besar tersebut turut mempengaruhi gaya penulisan Chairil Anwar yang secara tidak langsung juga mempengaruhi arah perkembangan kesusastraan Indonesia.
Khairil Anwar meninggal pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 26 tahun, tepatnya pada 28 April 1949 di Jakarta. Hari kematiannya ini selalu diperingati sebagai Hari Khairil Anwar oleh pengagumnya sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.